Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Senyumnya cerah ya, kalau menang tuh senyumnya cerah gitu loh. Apalagi long weekend gitu kan, kayaknya menikmati long weekend ini gak ada ganjelan di hati gitu. Apalagi setelah beberapa jam kemudian tim yang kemarin 2 minggu lalu mengalahkan Manchester United, yang pelatihnya katanya dipuji-puji sama banyak orang yang bilang tuh lihat si Arne Slot itu 3 pertandingan aja udah bisa merumuskan game plan-nya. Ya antara lo nggak nonton atau cuman pengen manas-manasin, kalau lo tahu lihat juga Arne Slot itu bermain hanya meneruskan Jurgen Klopp, tapi begitu dia mentok, dia bingung mau pakai strategi apa gitu. Nerapin strategi dia nggak pernah dilatih, sedangkan strateginya pas yang dia pakai nerusin Klopp pada saat mentok dia nggak tahu mau buat apa. Jadi jangan cepat merumuskan ya. Jadi pertandingan melawan Southampton di kandang Southampton ya, di Stadion St Mary, berkesudahan dengan kemenangan Manchester United 0-3. Jadi gue coba bahas dari line up dulu ya. Memang gue berharap Ugarte main, tapi ya agak riskan juga ya karena dia baru 2 sesi ikut latihan menurut Ten Hag, sama dia juga baru 1 hari sebelum pertandingan dia nyampe dari Venezuela ya, Paraguay gitu. Mungkin dari Amerika Selatan lah setelah dia kualifikasi pra Piala Dunia. Jadi 4-2-3-1 ternyata akhirnya skema yang dipasang bukan 4-3-3 ya, betul. Kalau memang tidak memainkan gelandang bertahan yang tipenya kayak Ugarte atau Casemiro ya riskan juga main 4-3-3, dia akan sendirian. Tapi justru yang dipasang ini bukan Ugarte, bukan juga Casemiro. Kiper Onana ya, silahkan tuh yang menghina-hina Onana kemarin tuh, minta maaf lu yang mengatakan bukan shot stopper yang paling build up. Waduh, tapi bisa tuh shot stopper. Kiper Onana, back tengahnya Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Kayak sepertinya ya de Ligt dikasih kesempatan untuk penebusan, redemption dari kesalahan dia pada saat pertandingan Nation League kemarin, Belanda melawan Jerman maupun melawan Bosnia ya. Terus back kanannya Mazraoui, back kirinya Diogo Dalot. Nah ini yang pertandingan lawan Southampton dan bisa jadi termasuk juga ya pertandingan lawan Liverpool, dan bisa jadi akan terus dieksplor oleh pihak-pihak lawan ya, sisi sebelah kiri pertahanan Manchester United itu. Ini yang kalau lo lihat pertandingan ya kita bener-bener digempur abis, dieksplor banget sama lawan nih. Nah duet tengahnya yaitu Maino dan Eriksen, depannya Bruno sebagai attacking midfielder, kanannya Amad Diallo, kirinya Rashford dan Zirze. Nah jadi dari sisi pertahanan tadi gue udah bahas bahwa De Ligt sepertinya pengen redemption ya. Terus sebelah kiri Dalot ini titik lemah. Nah di tengah ini Maino dan Eriksen. Jadi tanpa adanya gelandang yang sifatnya si yang petarung gitu ya. Bahkan sebenarnya dua-duanya tipenya sama ini, Eriksen sama Maino, box to box midfielder. Jadi MU bermain dengan lebih lambat istilahnya, nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu mau main direct pass aja, cuman lebih sabar mencari ruang gitu. Zirze yang gue lihat, menurut gue ya, dia bener-bener mau untuk turun ke bawah ya, bener-bener posisi dia tuh yang dibilang bukan nomor 9, bukan nomor 10, tapi 9,5.
Dan ini gue lihat dia justru yang banyak membuka ruang buat Rashford maupun Amad Diallo gitu loh. Nah, ini yang gue tuh bisa gimana? Gue berpendapat bahwa kalau seandainya Højlund balik nih, ini antara Bruno atau Rashford yang akan digeser oleh Zirkzee. Karena Zirkzee kalau gue bilang menjadi nomor 10 dia oke. Sedangkan jadi left wing, sayap kiri, dia juga sering berapa kali boloknya tuh main di sayap kiri gitu, dan lebih banyak beroperasi di kiri gitu. Jadi kalau hati-hati aja nih kalau Højlund bisa balik, ya lu jangan kaget antara Rashford atau Bruno yang bisa digeser sama Zirkzee. Ya, jadi justru Zirkzee yang banyak buka peluang. Memang dia tuh kayak flamboyan gitu ya, gerakannya bagus, tendangannya nggak kenceng-kenceng karena ada satu kesempatan tuh yang dia umpan terobosan dari Ahmad ya kalau nggak salah, Ahmad atau Mazraoui ya, itu dia tendang pelan aja gitu loh, dia udah siap pengen ngarahin ke samping dikit gitu loh, cuman lemah aja, dia mikirnya lemah, dia pengen ngebelokin aja, cuman nggak terlalu belok kayaknya tembakannya. Nah, kemudian 20 menit, 15 menit, 20 menit pertama sih MU masih agak kebingungan ya. Dan sayap kiri kita, sisi kiri pertahanan kita tuh diserang mulu. Ada tendangannya sayapnya yang si Dalot juga nggak bisa nutup untuk di save Onana. Terus sempat lagi tendangan lagi juga diblok oleh De Ligt. Akhirnya muncullah menit ke-30 penalti. Itu yang gue bilang, si Dalot ini dia udah ketinggalan setengah langkah, dia masih berusaha untuk men-tackle. Lu bukan Wan Bissaka, Dalot. Ya akhirnya dapatlah penalti. Walaupun tadi kalau dari sisi pandang gue sih agak pas di garis ya. Cuman kayaknya ya wasit menilai bahwa mungkin itu udah masuk di area penalti. Tendangan penalti untuk Southampton, tapi digagalkan oleh Onana. Kemudian MU mulai, ya sepertinya kalau gue bilang sih jadi membangkitkan gitu loh, bukan membangkitkan sih, ya jadi kayak pemain-pemain lain jadi merasa terdeng gitu aja gitu loh, bahwa si orang aja bisa gitu, masa kita nggak bisa bermain bagus sih gitu loh. Nah, akhirnya di menit ke-35 ketika ada serangan dari Rashford yang sebenarnya bagus tuh, umpan dibuka juga dari Zirkzee itu, ditepis sama Ramsdale, akhirnya tendangan sudut. Dari tendangan sudut itulah si Bruno, pertama dari Eriksen, tendangan mendatar, Bruno kasih umpan, disundul sampai ngejengkang kakinya oleh Matthijs De Ligt. Kita unggul 0-1. Dari 0-1 ini kita mulai, kepercayaan diri kita mulai timbul. Terus mulailah kita mulai pede dalam pegang bola, dalam passing. Karena sebelumnya tuh kayak gimana ya, sampai ada yang komentar, kok lu begitu nerima bola, pegang bola kayak takut nerima granat gitu loh. Kayak bingung gitu loh. Itu yang sempet 15-20 menit terjadi itu di awal tuh, itu yang ini kenapa lu katanya udah terstruktur gameplaynya, bermainan berkonsep, tapi kok lu dikasih umpan, dikasih passing bola sama temen lu tuh kok kayak kaget atau kayak takut gitu loh. Seharusnya kan pergerakannya udah, kalau emang berkonsep ya, pergerakannya kan udah teratur gitu. Mereka udah tahu bakal menerima passing, mereka juga tahu bakal memberikan bola ke temennya. Cuman ini masih bingung gitu. Setelah gol kedua itu, akhirnya ada lagi gol di menit ke-41 oleh Marcus Rashford ya, sodokan dari Amad Diallo. Tendangannya nggak begitu kenceng, tapi mungkin kalau Ramsdale kehalang sama Matthijs De Ligt, jadinya pos di pojok gitu ya, unggul 0-2. Nah, babak kedua gue bilang bahwa ya ini sebenarnya dipertahankan dulu aja timnya, jangan jangan langsung cepat diganti, at least aja 15-20 menit pertahankan gaya bermain seperti ini. Dilakukan, ada beberapa kesempatan, Rashford tendangan masih ditepis oleh Ramsdale. Yang gue bingung, banyak kesempatan kita untuk masuk,
untuk menyerang gitu, begitu di sepertiga akhir bingung di kotak penalti itu bingung. Sampai gue bingung nih kenapa mereka bingung ya, kan mestinya kan udah ada kombinasi penyerangan. Ini yang pernah gue kasih catatan kan waktu itu sebelum melawan Liverpool waktu itu. Kombinasi penyerangannya di daerah kotak penalti itu masih belum ada, terus masih suka lama memegang bola di kotak penalti. Amad Diallo walaupun dia positioningnya bagus, dia berani untuk nusuk ke dalam. Gue selalu bilang ya, menurut gue ya dibanding Anthony gue lebih memilih dia banget nih, dan kasihlah dia kesempatan untuk musim ini. Cuman pasti pas begitu udah di kotak penalti, kombinasi dengan pemain teman-teman yang lain itu mandek gitu. Itu yang mungkin jadi PR tambahan ya. Terus sampai ada pergantian pemain kembali setelah kayaknya beberapa yang udah mulai kayak meringis-ringis kesakitan gitu ya. Gua rasa sih sebenarnya karena kemarin itu kan ini ya, apa namanya, si kayak Lisandro Martinez, kayak Mazraoui itu kan main 2 kali dalam break internasional. Ya jelas itu pasti capek gitu ototnya. Dan ya keputusan terbaik Ten Hag itu untuk mengganti mereka. Nah, terus ketika sekitar 70 menit gitu ya, Marcus Rashford diganti Garnacho, terus kemudian Eriksen diganti Manuel Ugarte akhirnya masuk, terus kemudian juga Mazraoui diganti oleh Harry Maguire. Nah, ini yang agak sedikit mungkin ya kata ininya, dalam kata-kata yang lebih halusnya yang menguntungkan kita lah ya. Cuman ya memang itu sih red card banget, kakinya naik gitu. Itu kalau kakinya telak banget kena tuh bisa patah kakinya Garnacho itu. Pemain back tengah Southampton, Stephens mendapatkan kartu merah. Nah, ini yang sedikit menjadi keuntungan. Akhirnya dengan keputusan ini sepertinya Ten Hag lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan 2-0. Akhirnya dia mulai menarik Lisandro Martinez, menarik Matthijs de Ligt, Jonny Evans dan Casemiro masuk. MU gue lihat lebih bermain dengan 3 back ya, 3-4-3 lah ya, dengan tengahnya Ugarte sama Maino, depannya si Zirze, Garnacho sama Amad Diallo. Jadi lebih ke 3-4-3. Akhirnya ya dengan permainan yang juga udah mulai terbuka, Southampton juga walaupun sudah memasukkan penyerang, tapi biar pertahanannya karena mungkin 10 pemain, umpan terobosan Casemiro langsung didapatkan oleh Diego Dalot yang kemudian memberikan umpan kepada siapa lagi kalau bukan Alejandro Garnacho, sehingga gol lah 0-3 kemenangan Manchester United, yang dimana menaikkan kita menjadi peringkat 7 ya. Beda 2 poin aja dari tim yang mengalahkan kita kemarin. Terus sama beda berapa tuh? 5 poin dengan pucuk pimpinan klasemen. Boleh dong. Kan gue udah bilang, klubnya menang itu boleh sombong, nggak ada undang-undang yang melanggar. Oke? Jadi itu aja sedikit review. Semoga long weekendnya semakin tenang, semakin happy, semakin senang. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.